Kesian. Jangan disiksa. Betul. Bapak ini tegang, jadi ikut-ikutan tegang. Iya, Papa sih. Tegang. Mohon izin, Bang Bayu. Suara saya Intonasinya kedengaran. tegang, jadi ikut-ikutan tegang. Iya bangku ya. Ya, Masya Allah. Jadi Ya, kedengaran, gini, Bapak. Saudara Pase, saat Yesus bersama dengan muridnya duduk di Bukit Zaitun itu, Betul, ya. itu kan muridnya datang tuh bertanya, Guru, ya Paman, katakan kepada kami, apa tanda kedatanganmu? Kan gitu. Apa tanda kedatangan tak Yesus? Tanda-tanda kalau kita yang datang itu apa? Nah, Yesus mengatakan tanda-tanda kalau saya datang, saya akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat saya. Beserta malaikat-malaikatnya, kan begitu. Ya, itu kalau saya yang datang. Nah, selain daripada saya, ada juga datang nanti ngaku saya juga. Tetapi tidak membawa tanda-tanda kedatangan saya. Jangan kau percaya. Iya. Betul. Betul itu ya. Ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Mesias, apakah tanda-tanda itu ada? Dia tidak mengaku Mesias. Akulah Kristus Yesus katanya. Di mana sih? Dikatakan Kristus Yesus katanya. Coba lihat. Siapakah engkau, Tuhan? Di kisah berapa itu? Kisah berapa? Di kisah 9 dan kisah 9 Kisah 9. dan juga di kisah para rasul 5. Kisah 9 yang ini aja, yang pertamanya aja. Kisah 5 ya? Iya. Kisah 5 ayat berapa? Kisah 9 coba. Kisah 9 ayat berapa? 3 sampai 7. Tiba-tiba memancar dari langit mengelilingi ia rebah ke dalam. Jangan. Saulus yang data nomor 4. Ya ini, akulah Yesus, enggak dibilang akulah Kristus, enggak seperti itu. Ya, Akulah Yesus itu yang bukan Mesias ya? itu. Yesus ini kan nama Tuhan loh. Iya, Yesus Nama itu bukan Tuhan loh. Mesias ya, Bang? Iya, Mesiasnya itu sudah terjadi, sudah digenapi. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, Keadaannya sebagai Mesias itu sudah digenapinya, sehingga setelah dia naik ke surga, itu dia bukan keadaan Mesias lagi, sudah kembali kepada kemuliaannya. Oke, ketika ada yang mengaku Yesus di padang gurun menuju ke Damsik, apakah diikuti dengan tanda-tanda sesuai dengan tanda yang Yesus sebutkan ketika ditanya Ya, apa karena tanda? karena belum akhir zaman. Lah, berarti bukan Yesus. Kenapa? Lah, kan yang Yesus berbicara di ayat Lukas tadi ditanya, kan Pak. itu mengenai akhir zaman, Loh, mengenai akhir zaman. iya, kalau Yesus yang datang pada saat itu, maka saat itulah akhir zamannya. Belum lah. Lah, Itu belum. Karena ini Apa tanda kedatanganmu? Gini Apa Bang tanda? Juma. Karena kedatangannya kepada Paulus itu secara pribadi, Ada bukan nggak secara umum. tanda-tanda? Ada nggak tanda-tanda kedatangan Yesus di situ? Ya cahaya. Karena Tanda-tanda kedatanganku. Aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu sudah ada nggak? Iya, itu sudah secara terjadi nggak? umum. Belum Sudah terjadi. Itu belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Saat datang kepada Paulus itu secara pribadi. Lah itulah yang Yesus katakan, Belum. waspadalah kalau ada orang yang berkata bertemu dengan aku. Waspada. Itu Yesus bicara mengenai Mesias. Jika ada orang mengaku Mesias, ada orang mengaku itu guru. orang Nah, itulah kenapa? orang Karena itulah Mesias. yang datang pada Paulus mengaku Mesias. Aduh, salah. Di sini Yesus nggak mengaku Mesias, Bang Juma. Lah, Yesus bukan katanya. Mesias. Yesus bukan Mesias. Sudah terjadi, kemesiasannya itu sudah digenapi. Tapi Paulus selalu mengatakan Kristus Yesus, Kristus Yesus, Kristus Yesus. Ya, Artinya itu, bahwa itu yang menemui, saat di bumi. artinya Pekerjaan saat yang di bumi itu menemui dikatakan Paulus. Kristus Yesus. Saudara, artinya yang menemui Paulus itu Kristus. Hah, yang ditemui Paulus itu tadinya Kristus, tapi dia sudah bangkit. Enggak ada urusan dengan itu. Ya. Pertanyaannya, kata Yesus Kemesiasannya sudah ketika kelar. Kemesiasannya itu sudah kelar. ditanya sama muridnya, apa tanda kedatanganmu, kan gitu. Yesus berkata, tanda kedatanganku
Aku akan nampak di tengah langit. Di akhir zaman. Nah, kan Astagfirullahaladzim. Iya, itu berbicara tentang akhir zaman. Itu berbicara tentang akhir zaman. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Lanjut, Guru. Anda ini gimana sih? Kalau aku yang datang, kapanpun itulah akhir zaman. Karena yang datang aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kapanpun aku datang, itulah akhir zamannya. Kapan itu? Ya saat aku datang. Jadi kalau aku datang di abad pertama, berarti abad pertama akhir zaman. Kenapa? Karena ketika aku datang, tanda-tanda itu akan menyertai. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada kalian itu ngaku-ngaku Kristus, ngaku-ngaku Yesus, itu bukan aku. Jangan kau percaya. Gitu maksudnya. Lalu kok Anda mengatakan itu kan dia sama? Ya emang Yesus itu datang cukup sekali lagi. Yesus turun ke bumi itu cuma 2 kali doang. Tidak beberapa kali, enggak. Kan ditanya sama muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Apa tanda kedatanganmu? Sebutkan apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus. Coba Anda sebutkan. Silakan. 1. Silakan, Pak, bisa. Apa tanda kedatanganku menurut Yesus? 1. Itu berbicara tentang akhir zaman. Saya tidak peduli dengan akhir zaman, ya, Pak. Ya urusan abang lah itu. Yang saya tanya, yang jelas, yang saya tanya, memberi kesaksian itu mengenai akhir sulit zaman. karena mutiara tidak ada. Betul. Saya tanya, apa tanda kedatangan Yesus? Ya, tanda kedatangan Yesus. 1. Ya, sama seperti yang Anda sebutkan tadi. Itu di akhir zaman ada tanda-tanda. Allah ya Karim. Anak manusia akan Ya ada di beserta malaikat-malaikatnya. Bang Jumail yang kayaknya sebenarnya udah paham Anda ini, cuman Anda apa tanda kalau aku yang datang, tandanya apa? Ya berbicara untuk siapa dulu? Untuk semua ya kan orang ditanya atau untuk sama muridnya, Pak. Kan dia ditanya sama muridnya, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab apa tanda kedatangannya, Pak? Aduh, gimana ya Bang Juma ini ya, aduh. Jangan larikan ke saya, Pak. Saya bertanya tentang kedatangan Yesus menurut Yesus. Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, Pak? Nah, itu yang Anda bacakan tadi, itu tanda kedatangannya. Saya tidak mau tahu. Yang saya tanya, tanda kedatangannya. Apa tanda kedatangan? Sudah Anda bacakan tadi kan. Kenapa diulang-ulang lagi? Itu tanda kedatangan. Sekarang saya tanya nih kepada saudara. Kalau aku yang datang, tandanya sudah jelas kan? Kalau aku yang datang. Iya. Betul? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kalau bukan aku yang datang, mengaku Yesus Kristus, tapi tidak ada tanda-tanda itu, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Itu mengenai pengajaran. Ketika ada orang datang mengaku Mesias, itu yang nggak benar. Saya ulang lagi. Karena kenapa? Saya Karena ulang kemesiasannya sudah selesai. Masa saya ulang lagi. Kalau aku yang datang, tandanya 1, 2, 3, 4. Kalau ada yang mengaku Yesus, tapi tidak ada tanda itu, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Jadi Anda mau mengatur gitu. Kalau dia mau datang sebagai cahaya gimana? Bukan, Pak. Kan untuk seseorang, dia datang untuk seseorang, bukan untuk semua orang. Bukan, saat dia bertemu sama Paulus itu. Bukan, Pak. Ada nggak Yesus mengatakan aku akan datang dengan tanda itu? Ya nggak harus dikatakan seperti itu. Nah, oke. Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Oke, Bang. Tidak bisa orang lain mengakui itu. Oke, Bang. Oke. Yesus Anda katakan tidak ada memberikan tanda seperti itu kan? Nah sekarang ada nggak Yesus memberikan tanda akan datang penyesat memakai namanya? Ada nggak? Ada nggak? Ayo, coba sedikit agak gunakan akal, jangan gila permanen, Pak. Saya harap diskusi dengan kita orang Islam ini bisa mencerdaskan kalian, jangan gila terus. Ayo, ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku? Ada.
Ada nggak Yesus mengatakan kalau aku datang tanda-tanda ini cahaya saja, kemudian suara saja, ada nggak? Tidak ada. Terus apa dasarnya saya harus percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan aku datang hanya berupa cahaya, aku datang hanya berupa suara? Ada nggak? Intinya pertemuan Yesus dengan Paulus itu secara pribadi, bukan secara umum. Nah, ada nggak Yesus mengatakan begitu, Pak? Sedangkan yang ditanyakan oleh murid-muridnya itu kedatangannya di kiamat, akhir zaman. Loh, Yesus mengatakan kok didatangkan. Coba di dengarkan. Dan di akhir zaman itu juga akan banyak. Pak. Dengarkan. Bukan hanya akhir zaman Yesus berbicara, Pak. Dia berbicara kepada muridnya agar mewaspadai. Sebelum dia datang, akan datang penyesat memakai namanya. Di data nomor 23, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, kamu ini siapa, Pak? Kamu ini Bani Israel muridnya yang ada di Bukit Zaitun waktu itu. Bukan kepada kita, bukan kepada orang yang setelahnya, tapi kepada orang yang duduk bersamanya di Bukit Zaitun. Jadi pada waktu ada orang yang berbicara kepada kamu yang sekarang ini, yang hidup di depanku ini, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Ayo, ketika Paulus datang, nah ketika Paulus mengatakan bahwa dia bertemu Mesias di padang gurun, nasihat Yesus kepada muridnya percaya atau jangan percaya, Pak? Nasihat Yesus kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun waktu itu. Aduh, inilah kalau dibisu-bisukan. Ayo Pak, ayo. Jangan gengsi untuk belajar. Di saat Yesus datang ke Paulus itu, dia bukan sebagai Mesias lagi. Aluh. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Dia bukan datang sebagai Mesias lagi. Baik. Saya buktikan. Kenapa Anda bilang Mesias lagi? Masa iya Mesias datang lagi? Oke, saya buktikan kebohongan dan ketololan Anda ya. Silahkan, Galatia 1 nomor 1, Pak ya. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Nomor 11-nya. Sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku bahwa Bible yang kuberitakan itu bukan dari manusia. Karena bukan manusia yang memberikan aku tidak menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Nah, itu bukti keilahiannya kan. Dia bukan manusia biasa kan. Tadi katanya sudah tidak Kristus. Paulus ngarang cerita, Galatia ditulis tahun 52. Di tahun 52, Yesus naik ke langit tahun 33. Kemudian puluhan tahun berikutnya dia mengaku dengan siapa? Dengan Kristus lagi, Pak. Katanya bukan Kristus lagi. Kok Pak kayak Paulus juga nih, penipu, pembohong, penjahat ini. Aduh, tolonglah jangan limit-limit Bang Juma. Aduh, Anda ini kayak enggak Anda adil, apa enggak malu gitu? Apa enggak malu? Jangan dibisu-bisukan lah. Apakah Anda tidak malu mengatakan bahwa Yesus ketika datang ke Paulus bukan Kristus lagi? Apakah Anda tidak malu? Maksud saya begini, Bang. Mungkin gelarnya Iblis Kristus juga itu sama, masih Pak. ada. Iblis itu juga nggak ada malunya. Tetapi saya jadi Anda, saya sudah turun dari komal ini karena saya malu. Sudah mengatakan kenapa? Yesus yang datang kepada Paulus bukan lagi Kristus, tapi ternyata Paulus sendiri mengaku, aku menerima Injil dari Yesus. Itu malu dong, Pak. Malu, mungkin Pak. Gelarnya masih ada, tapi isinya sebagai gelarnya Kristus lagi, itu Paulus banget, sudah selesai. Bapak ini, Paulus banget. Gelarnya Paulus banget dalam kelicikanku, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Aduh, tolonglah Bang Juma, jangan dimute lah. Ini tak ada. Paulus banget, abang ini hanya bisa tertawa, bangga dengan kebodohan. Aduh, Bang, saya ingin meluruskan Bang Juma, jangan tersesat. Bangga dengan ketololan. Anda sudah Aduh, sudah tua tapi nggak ada malu. Dia mengatakan Yesus yang datang kepada Paulus tidak Kristus lagi katanya. Dasar penyesat. Aduh, tolonglah jangan di-mute Bang Juma. Aduh, kasihan loh. Saya capek loh tangan saya ini, jari saya ini.
Kasihan saya sama Bang Juma beneran. Dikasih keselamatan ditolak. Udah kamu turun. Kamu turun. Kamu turun. Anjing, biadab, anak lonte kau dibawa. Kau dibawa, anak anjing, anak biadab, anak monyet, anak setan kau dibawa. Dibawa. Kamu jangan biasakan menyesatkan umat manusia dengan cara-caramu seperti itu. Aku nggak suka. Ya. Yesus mengatakan dan bahkan Paulus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri nih. Konon ceritanya kalian ngarang bahwa Paulus yang mengaku kalau Ibrani itu tulisannya. Saya bacakan sebuah dalil di Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Kristus Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menukarkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yesus akan menyatakan diri sekali lagi. Kapan itu? Jadi Yesus menyatakan diri di bumi ini cuma 2 kali. Yang pertama adalah ketika Dia lahir sampai Dia usia 33 tahun terangkat. Itu pernyataan diri sekali. Yang kedua pada zaman akhir zaman nanti. Terus yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus. Berarti menyatakan diri lagi di Yesus, di Paulus. Terus yang datang ke Ananias, Yesus juga 3 kali. Terus yang datang di Pulau Patmos, Yesus juga 4 kali. Terus yang datang kepada para murtadin yang ongol-ongol, Yesus juga berapa kali? Sementara dalil sendiri mengatakan Yesus akan menyatakan sekali lagi. Dia akan menyatakan diri sekali lagi. Kapan itu? Pada saat disertai tanda-tanda. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah As-Zukhruf ayat 69, Isa alaihissalam datang kedua kalinya nanti di akhir zaman, membawa tanda hari kiamat. Matius 24 nomor 27, 29 nomor 30. Apabila ia datang untuk yang kedua kalinya, dia akan memberikan tanda-tanda. Apa itu? Dia tampil di tengah langit, seluruh manusia melihatnya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa berguncang. Tanda kiamat. Jadi kalau ada yang datang ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya, kata Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Mau dia pakai slop tinggi, mau dia pakai baju Superboy, mau dia pakai Superman, pakai daster warna pink, kalau ngaku Yesus tapi tidak ada tanda itu, kata Yesus, jangan kau percaya. Kalau kau percaya, kau jadi sengklek, kau jadi sesat. Nah, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Kalianlah korbannya, karena kalian percaya. Udah Yesus mengatakan, jangan kau percaya yo, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, kiamat. Kalau aku yang datang, kiamat, nggak ada cerita. Tapi kan itu datang ke orang per orang aja kan. Emang Yesus pernah mengatakan datang orang per orang? Nggak ada. Malah dia mengatakan, lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran. Terus yang datang kepada Paulus, roh kebenaran atau Yesus? Yesus. Salah konsep, Pak. Memang ada 3 yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Yang pertama adalah Yesus palsu. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga adalah Yesus asli. Jadi ada 3 yang datang setelah Yesus terangkat. Sekali lagi, yang pertama adalah Yesus palsu. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga adalah Yesus asli. Nah, yang datang kepada Nabi Muhammad, roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus adalah Yesus palsu. Dan yang datang nanti yang kita tunggu, baik Yahudi, Islam, Kristen, menunggu Yesus yang asli. Itu roh kebenaran menuntun umat Islam, roh jahat menuntun orang Kristen.
Begitu sudah. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu jahat atau tidak? Jahat. Orang Kristen menyebut nama Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Padahal ternyata itu adalah si jahat, kata Yesus. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang Kristen ketika bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus siapa yang datang kepada Kristen nih? Yesus siapa? Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Ayo, jadi Yesus siapa yang datang bantu ini? Rusuli Lubis, Andi Simon. Yesus siapa itu yang mereka panggil? Yang datang. Yesus siapa? Kena deh. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi kata Yesus, Paulus, Yesusnya, jangan kamu percaya. Datang Paulus tuh, ketepek. Hai teman-teman, murid Yesus, aku udah bertobat loh. Kenapa cepat gini? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, Yesus mengatakan, jangan ente percaya. Mau dia gondrong yang datang, mau dia botak yang datang, jangan ente percaya. Itu bukan aku, dia akan menyesatkan banyak orang. Maka Paulus membanting setir, murid-murid Yesus gak percaya aku ke Yahudi, ke Romawi aja deh, ke Yunani aja deh. Makanya dia mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi. Pandainya di kau. Ketika orang-orang Yahudi menolakmu dengan ajaranmu, kau banting setir. Aku diutus kepada non-Yahudi. Orang non-Yahudi yang memang sudah dasarnya menyembah kepada dewa yang turun ke bumi, seketika mengimani ajaran Paulus. Jangankan ajaran tentang Yesus, Paulus datang ke tengah-tengah mereka. Paulus yang disembah, dianggap dewa Hermes, dipersembahkan lembu-lembu oleh imam dewa Athena, dewa Zeus. Alamak, seketika dijadikan ajaran Paulus itu menjadi ajaran kerajaan Kaisar Romawi. Wah, jadilah agama ini besar, menyembah kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Padahal Kristus yang datang kepada Yahudi hanya mengajar Yahudi kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Begitu Paulus menjualnya keluar, dia jadi dewa besar. Nama Yesus yang dipakai oleh Paulus untuk menyesatkan orang non-Yahudi. Hai, masolang generasi. Hancur. Baik teman-teman, silakan. Kalau ada yang ingin menanggapi, menyikapi, menghancurkan, dan seterusnya, silakan. Anja. Keren Bunda Mila. Bang Aron. Ya, makasih. Hancurkan. Sama-sama. Pengen yang aneh-aneh, dapatnya lucu-lucu juga sih. Bosen kan? Jadi kalau dibikin PT lucu tuh. Alhamdulillah benar. Dekat. Oh iya, saya janji mau ngasih mereka. Udah lama mereka nih, ini Gurunda. Oten-oten ini 1 jam ada mereka di sini. Bang Aron. Udah Bang. Aron ya, saya kasih deh 100 deh, saya kasih. Saya janji kan. Saya orang Muslim tuh kalau janji pas. Bohong. Alah, bohong kali itu. Loh. Ngapain saya bohong? Kurbanin buat kau nggak ada. Gimana sih? Bang Jumar. Tadi kita ceramah pagi, khotbah pagi nggak begitu ya? Tapi Bang Jumar beda Isyam. Iyalah beda lah Bang. Bisa nggak kita sama aja, samain aja khotbahnya? Ya? Nggak bisa lah. Thank you, Bunda Mila. Itu dia, saya nggak bohong. Ya lanjut. Kita samain aja, Bang Cuma. Nggak bisa, Bang. Bagaimana mau disamain? Mau atur dame Bagaimana dia. mau disamain? Ajaran Mau atur Athena dame dia. dengan ajaran Tauhid, bagaimana ceritanya? Susah itu. Keundangnya kau nanti tanggal 20. Gimana? Mulai itu. Apa tuh? Temanya sama. Kita tema sama. Apa itu, Bang? Kau sebelahan sama aku Bang, khotbahnya. Boleh. Serius ini. Iya serius.
Tapi jangan kau plesetin, samain. Iya, iya. Aku sama-samain. Datanya dariku nanti. Saya ikut dengan Bang Juma. Bang Juma ini terkenal dia. Hampir semua jamaah tahu. Emang orang mana, Bang? Jakarta. Gak apa-apa, bagus kalau saya diundang untuk berkhutbah juga di gereja, nggak usah. Acara Natal boleh. Udah ku bilang sama mereka, jangan keseringan buka TikTok, bahaya. Mama Besar pengaruhnya ya. Iya, soalnya mereka nanti mulai kayak Bang Juma cocokologi. Cie cocokologi nih ya. Serius. Cocokologi nih ya. Supaya tidak cocokologi apa gimana caranya? Matikan akal. Sesuai, bukan Bang. Bawa memang data-data yang memang berpengaruh gitu. Contoh. Ya banyak kan itu, banyak. Nah, contoh satu aja. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Gitu. Nah, itu faktanya. Barang siapa yang berkata tentang aku bahwa aku adalah Tuhan, aku tidak mengenal dia. Mereka adalah pembuat kejahatan, nyala daripada aku. Gimana ceritanya? Bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu fakta Bang. Jadi Iya, kayak gitu aja. fakta pengusiran. Kita bagi dua aja gimana? Boleh. Yang waras ke aku ya. Nggak ada dua utusan. Yang gila ke kamu. Satu aja. Tapi bagi dua katanya. Bukan. Maksudnya nanti gajinya dibagi dua. Oh, boleh. ikut dong. Besar itu 1000 jemaat kali 1/10. Wih, besar itu. Bang Juma ini kacau memang. Aku udah pernah ditawarin uang tunai lagi. Kadang kayak satu kali dibawakan cek, suruh pindah. Bahkan setelah mereka kalah, menyerah, nggak bisa goda saya, dibilangnya ya udah kalau gitu berhenti aja Bang, berhenti aja ambil ini ceknya. Nggak mau saya. Setelah 3 hari kemudian nelpon lagi, video call waktu itu. Ya udah Bang, nggak usah terima, nggak usah berhenti, lanjut. Tapi ikut dengan kami dong. Ke mana waktu itu? Takalar, Jeneponto, kemudian Sinjai, habis itu Bone, Sopeng, kembali ke Makassar. Udah ambil dah duit itu, yang penting ikut. Mau ngapain ikut? Jalan-jalan aja Bang. Tapi saya nggak mau. Andai kan saya bisa bahasa Inggris, mungkin saya ikut karena ada 3 bule waktu itu. Tapi kan saya nggak bisa bahasa Inggris dan dia juga tidak bisa mempraktikkan Markus 16. Saya bilang Markus 16 orang percaya tanda-tandanya bisa bahasa asing. Nah, kalian harusnya ngerti bahasa Bugis. Kalau tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, dia bisa bahasa asing, dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa kemudian minum racun. Ya, yang minum racun nggak usah lah, terlalu berat. Ngobatin orang kan kalian sudah praktekkan. Nah, sekarang yang ini aja yang bisa bahasa asing. Aku bahasa Bugis. Buleku nggak bisa bahasa Bugis. Ya, waduh, nggak percaya berarti dia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, diantaranya bisa bahasa asing. Ternyata bulenya nggak bisa bahasa Bugis, berarti tidak ada tanda-tanda percaya, nggak ada sama dirinya. Waktu itu batal ikut sama misionarisnya. Udah ini Bang, udah berasa kan itu Bang Juma. Sekarang ini sepi kan? Apanya itu? Sepi kan, komel-komel sepi, didatangi sama kami kan. Dilarang kali, ada seruan Iya mungkin dong. Nah, itu bagus lah. Ada seruan, jangan masuk. Padahal ada kemarin itu Pendeta Joseph ya di NDC itu bilang juga sih. Jadi gimana ya Mas baiknya, kata dia. Ya baiknya sih kita
suguhkan yang baik-baik Pak untuk jemaat mendengarkan firman atau nyanyian-nyanyian rohani di TikTok. Soalnya yang sebelah itu gencar kali, aku bilang. Oh iya, langsung dibawain tuh di mimbar. Langsung dibahas di mimbar, didengarnya jemaat itu berarti. Iya, didengar semua jemaat bahwa kita lebih baik mendengarkan Elia Miron daripada yang sebelah karena memelintir ayat. Izin Gurunda, izin Bang Arom. Saya juga ini, jangankan Bang Zuma, saya aja teman-teman satu kampung nih, saya diadili, saya disuruh berhenti. Tuh saya di atas komel itu. Orang-orang sekampung saya disuruh berhenti bawa Bible. Sementara penghujat di mana-mana. Saya ini siapa? Saya ini hanya hamba Allah yang tidak punya ilmu gitu loh. Ya wajar lah Bang Zuma disuruh berhenti. Bubar kalian. Iya betul itu, disuruh berhenti. Ya sebenarnya gini. Bang Juma, iya, gimana? Kalau Bang Juma diskusi sama yang sekolah mungkin ya, yang mengerti, itu nggak masalah sebenarnya. Cuman kan banyak yang ngajak diskusi itu yang nggak pernah baca, sekali senggol oleng dong. Gitu Aku loh. pernah diskusi dengan Paul Zong, katanya pernah sekolah. Kemudian siapa? MYM, katanya doktor lulusan Belanda. Tapi dia bersumpah tidak mau lagi berhadapan dengan saya. Hanya saya tanya, wahyu pertama yang Yesus terima itu apa? Di dalam Bible. Nah dia tidak bisa jelas sama aku, dia tidak mau lagi. Dia menyuarakan jangan lagi ada berdebat dengan Bang Zuma. Anda tahu apa alasannya? Kemudian Budi Asali. Kalau Budi Asali kan ya sama aja kita diskusi dengan robot. Otak sudah nggak berfungsi, udah kaku otaknya. Siapa lagi ya? Nggak ada. Yang lainnya tuh nggak berani. Dulu pernah mau offline di Bandung. Sudah pertemuan ketiga panitia dari Islam dari Kristen. Udah mau ikut nih suami istri pendeta. Rapat terakhir ditanya, ini di Islam kan 3 peserta. Yang satunya siapa Pak? Kok sampai sekarang belum? Ini kan sudah sebentar lagi nih kegiatan. Biar kami tahu, kami ingin baca backgroundnya. Dia ini basicnya apa gitu. Nah, disampaikanlah yang satunya ini Bang Zuma. Langsung bilang gini sama istrinya, udahlah Pak, nggak usah maju. Batal deh, nggak jadi. Padahal kita sudah siapkan dananya, anggarannya, tempatnya, panitianya, sudah bertemu berapa kali. Udah gagal. Joshua Teu. Sampai kuda bisa sikat gigi, saya tunggu janjinya mau ketemu, nggak ketemu. Cuman 2 kali ketemu, itu pun menyerah. Siapa lagi? Yang orang timur itu siapa namanya? Yang orang Kupang yang Ada Yesus pernah juga Gurunda Ferdinand. Siapa Ferdinand? Ya Ferdinand si politikus itu memang bukan apologet mungkin dia. Itu babak belur minta 100 episode. Satu episode tidak muncul menghilang dari bumi. Esra Soru terakhir lari sekencang mungkin. Siapa lagi? Nggak ada lagi. Saudaraku Arom ketika menyentuh otaknya, ya sudahlah Bang Suma, janganlah kau bahas itu Bang Suma, udah asli udah ada Bang Suma. Jadi mau kayak mana? Satu-satunya yang bertahan itu yang udah keluar. Terakhir ketemu Pak Lamsen, dia mengaku 5 kali depan saya, memang saya bodoh. Ya jadi kayak mana mau diskusi sama orang bodoh? Yang paling jago memang hanya ada 2 di Indonesia ini. Yang pertama itu adalah Luga Tambunan, yang kedua Gumasa. Cuman itu doang. Selain itu Oten tidak ada taring. Cuman ini dua ini andaikan mereka sesama dengan penulis kitab Wahyu. Angkat tema. Andaikan 2 orang ini hidup sesama dengan penulis kitab Wahyu, Gumasa utamanya, maka catatan Gumasa pun bukunya akan dijadikan sebagai firman Tuhan oleh teman-teman kita. Panas Bang Arom ini. Pendeta Arom ini panas Gurunda. Langsung angkat tema. Silakan.
Silakan angkat tema. Anda yang pilih, Anda tentukan. Silakan. Kalau Bang Juma enak ya, di apa sih namanya, disuruh berhenti dapat uang. Tapi kalau Dewa Bang Arom, berapa banyak oten-oten yang ngancam? Silakan tanya ke Bang Juma kalau tidak percaya. Dari zaman WA, Dewa diancam itu. Diancam mau dibun-bun lah, mau inilah, mau di itulah. Betul tidak Bang Juma? Dewa laporan ke Bang Juma, Bang, ada oten yang ngancam saya Bang. Terus, kamu kalau misalkan Sherlock jangan pas di rumah. Saya udah di rumah Bang, saya Sherlock. Ngajak ketemu sama Dewa, jam 9 kita ketemu. Baik, kata Dewa. Saya sendiri, kata Dewa. Jam 9 Dewa ke tempat janjian. Dewa tunggu sampai jam 100, jam 200. Kok nggak nongol-nongol ini? Sampai jam 200 Bang, saya tungguin Bang. Nggak nongol-nongol itu orang. Iya. Bisanya cuma ngancam, ngomong sebakul. Tapi pada saat Dewa ketemu sama dia, ternyata nggak ada keberanian dia. Padahal dia sendiri yang ngancam Dewa. Berapa kali Bang Arom? Konon katanya yang namanya Kristen ajaran kasih, Dewa diancam berapa kali itu. Saksinya Bang Juma sendiri. Dewa selalu laporan ke Bang Juma. Kalau Dewa dia diancam. Diancam sama si ini, diancam sama si ini. Ternyata mereka cuma cuap-cuap aja. Ngomong-ngomong aja. Pada saat Dewa ketemu sama dia, nggak ada satupun yang nongol. Janjian kemarin jam 7 sampai jam 200 Dewa tunggu nggak datang. Janjian lagi jam 9 sampai jam 350 dia nggak datang. Loh, gimana ini hotel ini? Coba, Jadi jangan apa lah. tema mau diangkat, Bang Arom? Oh ya silakan. Arom.